Di tahun 2013, publik tiba-tiba dikenalin sama nama Benget Situmorang. Pedagang soto yang terkenal bukan karena sotonya enak, tapi karena kasus yang dia buat. Kali ini gue mau ngebahas kasus penghilangan nyawa yang dilakuin Benget ke istrinya sendiri, yaitu Darna Sri Astuti. Gak hanya ngilangin nyawa, Benget bahkan memisahkan beberapa bagian tubuh Darna lalu dibuang ke tol, dan itu dilakuin sama pembantunya, yaitu Tini. Yang lebih sadis, setelah ngelakuin aksinya, Benget langsung buka kios soto di lapaknya di wilayah Ciracas, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kasus ini berjalan? Gue Joy dan selamat datang di Usut Punya Usut. Benget Situmorang atau yang juga punya nama panggilan Impus adalah pria perantauan yang berasal dari Desa Ambarita, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Benget ini punya istri namanya Darna Sri Astuti. Mereka menikah di tahun 2003 dan selama 10 tahun berumah tangga mereka ngejalanin hidup yang normal, jualan soto setiap hari layaknya pencari rezeki di ibu kota. Darna pun sama, ngebantu Benget dan dia bahkan dikenal sebagai perempuan ramah di mata tetangganya. Tapi 10 tahun berumah tangga, hubungan mereka banyak diisi sama perselisihan. Benget ini sering banget nuduh istrinya berselingkuh. Padahal tuduhan itu gak pernah bisa dibuktiin Benget. Perselisihan antara Benget dan Darna ini tambah sama fakta kalau mereka berdua belum punya anak. Akibatnya perselisihan mereka berujung ke momen tindakan keji Benget yang ngehabisi nyawa Darna. Kasus penghilangan nyawa Darna ini dilakuin Benget pada Sabtu 2 Maret 2013 jam 12 malam. Keduanya cekcok. Alasannya nggak lain adalah karena Benget cemburu. Dia bilang kalau istrinya ini punya kekasih lain. Darna lalu ngebantah. Cekcok terus berlanjut sampai akhirnya Benget ngelakuin tindakan kekerasan ke Darna. Gak cuma pakai tangan, tapi juga pakai benda tumpul. Aksi itu dilakuin Benget sampai Darna kehilangan nyawa. Setelah Darna ngembusin napas terakhir, aksi Benget justru makin keji. Dia memisahkan beberapa bagian tubuh Darna jadi 5 potongan. Potongan itu lalu dimasukin Benget ke plastik. Benget bahkan sempat misahin mana potongan tubuh, mana bagian organ dalam korban. Dan selama 2 hari, Benget nyimpen itu semua di dalam rumahnya. Tanggal 5 Maret 2013 jadi titik balik kasus ini meluas ke publik. Semua berawal dari laporan petugas PT Jasa Marga yang nemuin beberapa potongan tubuh milik seseorang. Dari laporan itu total ada 6 titik yang petugas PT Jasa Marga temuin di Tol Cawang arah Cikampek. Semuanya ditemuin terpisah mulai dari kaki kanan, tangan kiri, potongan dada, organ bagian dalam, kaki kiri, dan juga kepala. Laporan PT Jasa Marga itu langsung diterima Polda Metro Jaya dan polisi kemudian bergerak. Di tanggal 6 Maret tahun 2013, Polda Metro Jaya langsung nangkep Benget. Dari penangkapan itu, polisi lalu dapat informasi kalau Benget nggak beraksi sendirian waktu dia ngebuang potongan tubuh Darna. Tapi dia juga dibantu sama Tini yang merupakan asisten Benget di warung sotonya. Pembuangan potongan tubuh Darna itu dilakuin Benget dan Tini di tanggal 4 Maret 2013. Di hari Senin itu, Benget nyewa angkot milik saksi bernama Oki dan Martin seharga 250.000. Benget bilang ke mereka kalau dia butuh mobil buat belanja keperluan soto dagangannya. Oki dan Martin ngebolehin asal angkot punya mereka dibalikin keesokan harinya. Dengan modal angkot yang disewa, Benget dan Tini akhirnya beraksi buat coba ngilangin tubuh Darna. Pas lagi ngebuang, Benget dan Tini bahkan sempat ditegur 2 saksi lain karena mereka buang plastik di pinggir tol. Tapi Benget diem, sedangkan saksi ini nggak tahu kalau yang Benget dan Tini buang itu isinya potongan tubuh Darna. Setelah mereka ngelakuin aksinya, Benget pun pulang dan besoknya dia kembali dagang soto Lamongan layaknya aktivitas normal yang biasa dia lakuin. Setelah penangkapan, polisi jerat Benget dengan pasal 340 KUHP dan dia terancam hukuman mati. Sementara pembantunya Tini dijerat dengan pasal 55 KUHP, Jungto 56 KUHP, Jungto 340 KUHP sebagai pihak yang turut serta. Dalam kesaksiannya, Tini bilang kalau dia ngebantu Benget karena dia takut, tapi dia tetap nggak bisa lepas gitu aja dari tanggung jawab hukum. Benget lalu ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur, dan dia di sana ternyata punya sifat yang tertutup
takut dan jarang bicara. Petugas rumah tahanan Cipinang bahkan ngomong kalau Benget ini kelihatan nyesel, murung, dan juga sering sakit. Tanggal 30 September 2013, beberapa bulan sebelum sidang vonis dijatuhkan, kabar lain ternyata muncul. Benget dilaporkan meninggal dunia dalam tahanan. Penyebabnya bahkan menimbulkan beberapa versi. Polisi bilang kalau dia meninggal karena paru-paru basah, sedangkan dokter dari RS Pengayoman Cipinang memastikan penyebabnya adalah tuberkulosis atau TBC akut. Kematian Benget sebelum vonis ini otomatis ngebuat proses hukum gugur, yang artinya negara nggak bisa kasih hukuman atau vonis pidana ke orang yang udah meninggal dunia. Tapi proses hukum kepada Tini, sang pembantu Benget, terus lanjut dan pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara ke Tini. Setelah Benget dinyatakan meninggal dunia di rutan Cipinang pada malam 30 September 2013, keluarganya bereaksi keras kalau ini adalah kelalaian. Keluarga Benget menolak laporan soal kematian yang disebabkan akibat sakit paru-paru basah. Mereka juga bilang kalau pihak rutan Cipinang udah lalai ngasih fasilitas medis yang memadai. Reaksi ini muncul karena mereka bilang Benget memang sering mengeluh sesak nafas. Tapi proses sidang itu tetap jalan dan kondisi kesehatan Benget kayak di nomor 2 kan. Keluarga bahkan sempat ngancam bakal bawa jenazah Benget ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai bentuk protes atas dugaan kelalaian yang dinilai terjadi di rutan Cipinang. Sementara reaksi keluarga Darna Sri Astuti punya sikap sebaliknya, adalah bentuk balasan atas perbuatannya sendiri dan hukuman dari Tuhan. Meski di sisi lain mereka juga sebenarnya berharap kalau Benget itu tetap hidup dan dijatuhi hukuman mati. Gue Joy, dan sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.